Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul penerapan K3 di perusahaan pertambangan. Adapun anggota dalam kelompok kami: 1. Sela Abdurrahman, NIM 2020410 215. 2. Yunastika Haryati Ganes, NIM 2020410 224. 3. Yasinta Woa, NIM 2020410 236. 4. David Sonrano, NIM 2020410 240. 5. Maria Angelina Pea, NIM 2020410 217. Penerapan K3 di perusahaan pertambangan. Pekerjaan di bidang pertambangan memang memiliki risiko yang tinggi untuk terjadi kecelakaan, sehingga Kementerian ESDM mewajibkan perusahaan pertambangan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja pertambangan atau SMK 3P di seluruh prosedur pekerjaan yang ada. K3 pertambangan merupakan seluruh kegiatan yang menjamin keamanan pekerja tambang sehingga selamat dari kecelakaan dengan cara menetapkan keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Pada peraturan SMKP menyatakan perusahaan wajib menetapkan prosedur K3 pertambangan dan bagian KO pertambangan berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja serta sifat dan area lokasi pekerjaan. Dalam struktur organisasi perusahaan, bagian K3 pertambangan dan bagian KO pertambangan harus berada langsung di bawah KTT atau di bawah PJO untuk perusahaan jasa pertambangan. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk membekali karyawannya dengan SMK 3P adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi kepada staf. Tidak semua staf paham dengan aturan dan hak yang mereka dapatkan. Salah satunya adalah kebijakan K3 yang bermanfaat untuk keselamatan masing-masing pekerja. Hal ini bisa diatasi dengan diadakannya sosialisasi dari perusahaan mengenai pentingnya K3. Sosialisasi ini bertujuan agar setiap staf mampu menjalankan peraturan keselamatan kerja yang berlaku dan mendapatkan hak sesuai dengan porsinya, sehingga kecelakaan kerja juga bisa diminimalisir. Ada beberapa instansi yang menyediakan pelatihan penerapan K3 di perusahaan pertambangan agar pekerja tahu harus melakukan apa ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, standarisasi perlengkapan dan alat-alat kerja. Selain memberikan sosialisasi kepada karyawan, pihak manajemen juga bertanggung jawab untuk memastikan seluruh peralatan dan semua piranti yang digunakan sudah sesuai dengan STKMUR keamanan. Hal ini penting untuk meminimalisir adanya kecelakaan kerja karena alat yang digunakan tidak sesuai dengan STKMUR yang sudah ditetapkan kementerian. Saat ini STKMUR Nasional Indonesia atau SNI bisa dijadikan patokan minimum sebagai parameter apakah perusahaan sudah memiliki perlengkapan yang STKMUR. Yang ketiga, pengadaan prasarana yang bersifat darurat. Tidak hanya pengadaan alat yang digunakan secara umum, namun pihak perusahaan juga mempunyai tugas dalam menyediakan peralatan yang diperlukan saat terjadi kejadian yang tidak terduga. Dengan begitu, kecelakaan kerja yang dikarenakan kesalahan teknis bisa lebih diminimalisir atau ditangani lebih dini. Yang keempat yaitu pemantauan lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang aman dan kondusif tentu menjadi idaman setiap pekerja. Agar produktivitas para karyawan di area tersebut bisa terjaga dengan baik, maka perusahaan harus memperhatikan hal ini. Jika bagian teratasi, bukan tidak mungkin, perusahaan juga memiliki produktivitas yang tinggi. Bagian-bagian yang tidak boleh input dari
Dari pemantauan, biasanya dicek pada intensitas cahaya, kebersihan dan sanitasi area, polusi, dan lain-lain. Baik, pada slide ke-8 yang kelima, program sertifikasi karyawan. Kegiatan ini perlu dibekalkan untuk para personel teknis yang mempunyai risiko kecelakaan kerja tinggi ketika mengoperasikan alat-alat berat. Singkatnya, tenaga ahli ini sudah dibekali dengan keahlian yang sah sebelum diperbolehkan menjalankan mekanisme alat berat tersebut. Selain personel teknis, personel non-teknis juga perlu disertifikasi untuk mengetahui kompetensi bidangnya, salah satunya dengan mengikut sertakan personel tersebut untuk mengikuti program pelatihan dan sertifikasi pengawasan operasional pertama atau POP pertambangan sertifikasi BNSP. Terus yang keenam, menjamin keselamatan tamu. Selain memberikan jaminan keselamatan untuk pekerja internal, keselamatan tamu yang berkunjung ke area pertambangan juga menjadi tanggung jawab perusahaan. Komite K3 ini harus memberikan panduan selama perjalanan bagi para tamu hingga mereka selesai melakukan kunjungan ke area pertambangan. Sekian presentasi kelompok kami, terima kasih.